presentasi kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Bapak Muhammad Setiadi SE MM, dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Nurul Mukmina selaku moderator pada presentasi kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Imun dan juga Agung Alim Karam. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang sejarah dan teori manajemen. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Agung Alim Karam. Yang keenam, era kualitas dan globalisasi tahun 1980 sampai 2000. Fokus intensif pada total quality management atau disingkat TQM dan perbaikan berkelanjutan. Perkembangan konsep pembelajaran, organisasi, dan knowledge management. 7. Era digital dan informasi tahun 2000 sampai sekarang. Revolusi teknologi informasi mengubah cara organisasi beroperasi dan berkomunikasi. Transformasi digital menjadi prioritas utama dalam strategi organisasi. Itu dulu apa? Sudah nggak apa nih? Evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen telah melalui beberapa fase penting yang mencerminkan perkembangan pemikiran dan praktik dalam pengelolaan organisasi. Berikut adalah ringkasan dari berbagai aliran dan periode dalam evolusi teori manajemen. Yang pertama, manajemen ilmiah. Periode ini dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada akhir abad ke-19. Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip ilmiah dalam manajemen, termasuk analisis kerja dan sistem pembayaran diferensial untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, teori organisasi klasik. Pada tahun 1930 hingga 1940-an, teori ini berkembang dengan fokus pada struktur organisasi dan fungsi manajemen. Tokoh utama seperti Henry Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen yang menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 3. Hubungan manusiawi. Sejak tahun 1940-an, penelitian Hawthorne oleh Elton Mayo menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologis mempengaruhi produktivitas kerja. Aliran ini menekankan pentingnya hubungan antar manusia dan motivasi dalam lingkungan kerja. 4. Manajemen modern. Sejak pertengahan abad ke-20 hingga sekarang, teori manajemen modern mulai mengintegrasikan berbagai pendekatan sebelumnya dengan fokus pada dinamika lingkungan eksternal dan internal organisasi. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Imun. 3. Teori birokrasi. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan aturan formal dalam pengelolaan. 4. Kontribusi lain. Selain Taylor, Fayol, dan Weber, terdapat tokoh lain seperti Charles Babbage yang memperkenalkan pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi produksi. Robert Owen juga berkontribusi dengan menekankan pentingnya kondisi kerja yang baik bagi pekerja sebagai faktor penentu produktivitas. Pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusia dalam manajemen berfokus pada faktor manusia dalam organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting dari pendekatan hubungan manusiawi. 1. Manusia sebagai aset. 2. Motivasi dan kepuasan. 3. Komunikasi dan kolaborasi. 4. Kepemimpinan yang demokratis. 5. Peran kelompok. Ada beberapa pendekatan hubungan manusiawi. Yang pertama, meningkatkan dan kepuasan kerja. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Meningkatkan referensi karyawan. 4. Membangun budaya organisasi yang positif. Ada kritik terhadap pendekatan hubungan manusiawi. 1. Terlalu fokus pada faktor manusia. 2. Terlalu idealis. 3. Sulit untuk diterapkan. Pendekatan ini membantu kita memahami pentingnya faktor manusia dalam organisasi dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif.
Pendekatan manajemen modern. Pendekatan yang menghubungkan metodologi ilmiah dan psikologi humanistik dalam praktik dan proses organisasi. Beberapa pendekatan manajemen modern diantaranya: 1. Pendekatan kuantitatif, 2. Pendekatan kontingensi, 3. Pendekatan sistem, 4. Pendekatan proses. Pendekatan yang berbeda dalam manajemen modern dapat membantu perusahaan untuk memahami karyawan hingga kegiatan operasional. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Nurul Mukmaina. Barok sebilang. Pas dulu deh. Orang nanti langsung gua nah. Langsung gua bilang. Selanjutnya, pendekatan sistem manajemen. Pendekatan manajemen adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengelola organisasi. Pendekatan ini memberikan panduan tentang bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Ada beberapa pendekatan manajemen yang populer. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi. Faktor manusia dalam organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan model matematika dan statistik untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, pendekatan sistem. Organisasi sebagai sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling berhubungan. Yang kelima, pendekatan kontingensi. Tidak ada pendekatan tunggal yang terbaik, tetapi pendekatan yang paling efektif tergantung pada situasi tertentu. Yang keenam, pendekatan manajemen modern. Pendekatan ini berfokus pada fleksibilitas, inovasi, dan fokus pada manusia. Baik, selanjutnya pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah suatu teori yang menekankan bahwa tidak ada satu metode manajemen yang dapat diterapkan secara universal untuk semua situasi. Sebaliknya, efektivitas suatu pendekatan manajerial bergantung pada konteks dan kondisi spesifik yang dihadapi oleh organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi pendekatan kontingensi. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, budaya organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan kontingensi. Yang pertama, tidak ada satu ukuran untuk semua. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang adaptif. Yang terakhir, keuntungan pendekatan kontingensi. Yang pertama, lebih fleksibel dan adaptif. Yang kedua, lebih efektif. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.